Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Purwaningrum dengan nomor NPM 2423442. Ini saya akan memaparkan hasil seminar makalah saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Siswa Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Judul saya di sini adalah Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Siswa Sekolah Dasar. Dan di sini ada daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian. Bab 1. Latar belakang saya yaitu secara umum pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Namun, proses pembelajaran perlu dibuat lebih menarik agar siswa tidak mudah bosan dan lebih aktif dalam memahami materi. Kemudian secara khusus, pada pembelajaran pendidikan Pancasila masih ditemukan siswa yang kurang fokus, pasif, dan kesulitan memahami materi. Oleh karena itu, media audiovisual ini digunakan agar pembelajaran lebih menarik dan hasil belajar siswa lebih meningkat. Rumusan masalah saya yaitu, apakah penerapan media pembelajaran audiovisual pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4? Tujuan pembelajaran saya adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran pendidikan Pancasila agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD. Manfaat penelitian ini bagi siswa membantu siswa lebih mudah memahami materi dan meningkatkan hasil belajar. Kemudian bagi guru menjadi alternatif media pembelajaran agar proses belajar lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian bagi sekolah menjadi masukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui penggunaan media yang inovatif. Kemudian kita memasuki bab 2 yaitu kajian literatur. Kajian teori yang pertama itu adalah belajar. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua ini ada pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga ada pembelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan tetapi lebih menekankan pada pembentukan sikap peserta didik. Kemudian ada media pembelajaran audiovisual, merupakan sarana atau alat perantara dalam proses belajar mengajar yang menghubungkan unsur gambar dan suara, di mana media ini berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran dari guru kepada siswa secara lebih menarik, karena mampu menampilkan objek dan peristiwa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima adalah tahapan yang dipersiapkan sebelum penggunaan media audiovisual. Tahapan pertama yaitu persiapan. Pada tahapan ini, guru mempersiapkan segala kebutuhan belajar mulai dari proses belajar. Langkah yang dilakukan meliputi menyusun rencana pembelajaran, mempelajari dan memahami cara penggunaan media, kemudian menyiapkan serta menata alat pendukung seperti laptop dan proyektor. Kemudian tahapan pelaksanaan ini guru perlu memperhatikan beberapa hal seperti seluruh perangkat berfungsi dengan baik, kemudian menjamin bahwa media audiovisual ini yang ditampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian menayangkan video yang berisi penjelasan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, tahapan ini dilakukan untuk membantu peserta memperkuat pemahaman tentang materi yang telah dipelajari melalui media audiovisual. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Untuk kelebihannya yaitu mengaktifkan dua indera sekaligus, menarik dan memotivasi belajar, memvisualisasikan konsep, dan menumbuhkan nalar kritis. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama, tingkat partisipasi siswa rendah jika guru tidak memberikan penugasan atau diskusi setelah pemutaran video. Yang kedua, kendala sarana dan prasarana. Yang ketiga, kecepatan informasi beda dengan buku yang bisa dibaca pelan-pelan. Yang keempat, biaya dan persiapan. Dan yang kelima yaitu gangguan visual. Kajian penelitian yang relevan yang pertama adalah Amelia Anwar dan Sari 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan Pancasila siswa kelas 4 SD. Ketuntasan belajar meningkat sehingga capai 95%. Kemudian
Menurut Yani Samsiati dan Ulianti, penggunaan media audiovisual terbukti meningkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar dari ketuntasan 28,57% menjadi 85,71%. Bab 3. Metodologi. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian PTK, yaitu penelitian yang dilakukan di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang B adalah setting penelitian. Setting penelitian ini dilakukan di Desa Sukakarya, Jalan Bukit Cogong, di SD Negeri Sukakarya kelas 4 dengan jumlah siswa 28, 14 laki-laki, 14 perempuan. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan refleksi, dan menggunakan model Chemis dan MC Taggart. Yang D adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari Capsek, guru dan siswa. Kemudian ada tes. Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui pretest dan posttest. Dan terakhir ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung berupa foto kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada analisis data. Yang pertama ada nilai rata-rata siswa. Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa digunakan rumus X sama dengan sigma X per N. Keterangannya, X adalah nilai rata-rata, sigma X adalah jumlah seluruh nilai yang diperoleh siswa, yang terakhir N adalah jumlah siswa. Yang kedua, menghitung persentase ketuntasan siswa. Persentase ketuntasan digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai kriteria yang telah ditentukan. Rumusnya, ketuntasan sama dengan sigma X per N dikali 100. Keterangannya, sigma X adalah jumlah siswa yang mencapai ketuntasan, sedangkan N adalah jumlah seluruh siswa. Itulah tadi video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.